Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama podcast kami OBB, Obrolan Bangsa Biasa. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, merupakan guru yang sudah mengabdi begitu lama di sekolah yang ada di desa. Perkenalkan teman-teman, ini adalah Bang Talino, SPD. Ya, selamat datang Bang di podcast kami. Nah, beliau ini sudah mengajar kurang lebih 8 tahun di sebuah desa yang jaraknya dari desa ke kota itu kurang lebih ada puluhan kilo ya. Iya. Saya enak manggilnya apa nih? Bang, Pak atau Mas ini? Bang ya. Oh ya, oke. Bang Talino. Bang Ino ya biasanya dipanggil ya. Oke, Bang Ino, kita ngangkat tema pada malam hari ini adalah perannya pendidikan di era yang digitalisasi inilah gitu ya. Nah, kita ketahui Bang Ino bahwasanya digitalisasi ini sudah merambah ke seluruh desa. Semua pelosok juga sudah ada. Nah, sebagai seorang pendidik yang sudah mengabdikan dirinya begitu lama di sebuah sekolah SMP ya, Yes, ya SMP, dampak signifikan seperti apa sih peran anak-anak dengan era digital yang luar biasa pada saat hari ini? Kalau berbicara dampak, ada dua ya. Aduh ya. Dampak positif atau negatif. Iya. Tapi sebelum mengarah ke situ, saya mau mengatakan bahwa 8 tahun itu saya rasa belum lama untuk mengabdi. Iya, belum lama ya. Belum lama. Karena saya merasa 8 tahun itu biasa-biasa saja. Biasa saja. Iya. Jadi mengajar seperti biasa, keseharian seperti biasa gitu. Dan tak terasa ternyata sudah 8 tahun. Iya. Dari 8 tahun itu beberapa generasi sudah saya lewati. Dari sebelum COVID sampai COVID-19, kemudian sampailah sekarang. Iya. Dari beberapa generasi itu memang ada dampak dari teknologi itu, terutama teknologi informasi. Iya. Nah, dampak-dampak itu terjadi sangat signifikan terhadap proses pembelajaran, kemudian hasil pembelajaran. Dampak positifnya yang pasti peserta didik itu memiliki pandangan lebih terhadap perkembangan ilmu. Nah, kemudian mereka dapat lebih mencari sumber-sumber pengetahuan, tidak terpaku kepada guru saja. Nah, kalau dulu kan kita terpaku sama guru. Iya, semua informasi dari Semua guru ya. informasi dari guru. Kalau sekarang, apalagi sekarang udah kurikulum merdeka sudah mulai disosialisasikan dan mulai diterapkan. Nah, itu dikembalikan kepada peserta didik. Iya. Nah, jadi tugas guru itu sebagai apa namanya? Fasilitator. Iya, fasilitator. Iya. Nah, hanya membimbing saja. Membimbing saja. Hanya membimbing, mengarahkan sesuai dengan peran yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita. Iya. Dari Mantara. Iya. Memang sebenarnya dari dulu memang sebenarnya itu tugas seorang guru itu seperti itu. Iya. Ketika berada di depan kita ada posisi sendiri, Iya. ketika di tengah seperti Tengah, apa, kemudian di belakang. seperti apa itu sudah dijalankan. Iya. Tentu saja peraturan berubah, kemudian mekanisme berubah, dampak politik juga itu sangat menentukan. Iya. Itu dampak positif. Iya. Ya. Dampak negatifnya. Dampak negatif itu banyak sekali. Banyak sekali ya. Oke. Ini akan lebih seru nih dampak negatifnya ini ya. Oke, gimana tuh kalau dampak negatifnya? Kalau dampak negatif dari saya di jenjang SMP ya. Iya, jenjang SMP. Ini kan kebanyakan anak SMP ini kan puber ya. Iya. Masa peralihan yang dimana mereka sudah mengenal lawan jenis, Iya. kemudian sudah bisa sedikit kenal make up yang cewek, jadi yang cowok itu sudah bisa cari perhatian terhadap lawan jenisnya gitu kan. Iya. Pengaruhnya terhadap pembelajaran dan teknologi yang semakin melesat ini terlihat di siswa itu seperti apa, Bang Talino? Iya. Ada dua juga. Ada dua juga. Ini kenapa ada harus dua ini? Ada dua ya. Berpasangan. Ayam pasangan. Pertama game Iya, online. game online. Kedua media sosial. Media sosial.
itu sangat erat sekali dan sangat berdampingan dengan anak-anak gitu. Kenapa anak cowok mungkin lebih erat dengan game online, dan anak cewek dia akan erat dengan media sosial. Media sosial ya? Iya, seperti TikTok. Oh ya, joget-joget TikTok gitu ya. Snack video. Mungkin Instagram. Iya. Facebook. Nah, WA juga berdampak. Berdampak juga ya? Iya. Lebih signifikan lagi Pak Bang Dalino, berdampaknya itu seperti apa gitu ke anak itu? Dampaknya itu terhadap proses belajar mengajar di kelas. Iya. Kemudian konsentrasi juga terganggu, fokus mereka terganggu, kemudian tujuan pembelajaran itu juga terganggu. Iya. Dan kita kan pada saat ini kan di era teknologi informasi, siswa itu didorong untuk menggunakan teknologi. Iya. Dalam setiap proses pembelajaran kalau bisa memang dimanfaatkan teknologi. Iya. Nah, seperti handphone itu kan mereka diarahkan untuk digunakan. Iya. Nah, dilemanya ketika digunakan itu kadang ya kalau kurang pengawasan mereka akan curi-curi gitu ya. Mungkin sambil buka sosial media gitu ya. Sambil buka. Misalnya gurunya minta mencari materi tentang tumbuh-tumbuhan. Iya. Nah, dikasih link atau dikasihkan kisi-kisi. Iya. Nah, mereka juga membuka itu. Iya. Buka situs tersebut, kemudian di sela-sela itu kalau gurunya enggak mengontrol kelas, mengendalikan kelas, maka ruang-ruang itu yang sedikit terganggu. Mereka akan mencuri itu untuk buka sosial media. Iya, buka sosial media, sering WA-an, WhatsApp sama teman-teman, kemudian buka TikTok. Nah, apalagi kalau udah HP yang cowok itu melintang, itu udah pasti itu. Main game pasti ya. Udah pasti main game. Luar biasa berarti dampaknya yang sangat mempengaruhi siswa gitu ya. Tapi dengan adanya digitalisasi ini, apakah yang menjadi faktor ketidaksiapan terhadap siswanya, gurunya, atau memang belum waktunya itu hadir, tapi kita sudah dihadirkan gitu? Iya. Sebenarnya sih bukan kita tidak siap. Iya. Kita siap tidak siap harus siap. Iya. Mampu tidak mampu kita harus bisa menerima itu, karena perkembangan itu tidak bisa kita tolak. Semuanya harus kita terima dan kita harus bisa menyesuaikannya. Maka peran kita sebagai guru dan stakeholder yang berhubungan langsung itu perannya untuk membimbing mereka untuk dapat menyesuaikan diri. Iya. Karena kalau tanpa dampingan orang tua tidak bisa juga teknologi itu. Iya. Seperti yang kita ketahui ya, anak-anak balita saat ini sudah banyak sekali yang dikasih gadget gitu ya. Bahkan dia belum bisa pegang aja sudah ditontonkan video-video gitu. Nah, apakah dari sisi orang tua ini tidak mengetahui dampak yang terjadi ketika gadget sudah diberikan kepada anak usia yang seharusnya belum diberikan gitu? Sehingga tumbuh dewasanya dia tidak lepas dari gadget itu sendiri gitu. Gimana itu kalau menurut Bang Dalino gitu kan? Ini kita konteksnya di desa ya? Iya, di desa. Kalau kota beda lagi. Iya, benar Pak. Kalau konteks di desa ini SDM yang berpengaruh. SDM? Iya, SDM berpengaruh. Orang tua anak itu terutama kalau balita kan, atau TK, PAUD. Nah, itu orang tua juga harus paham betul bagaimana cara menerapkan teknologi kepada anak-anak itu. Karena generasi ini kita letakkan gadget, dia bisa buka sendiri. Iya, ditekan-tekan saja itu. Dia hafal. Iya, dia akan hafal. Anak saya itu curhat jadinya. Gitu. Anak saya itu tanpa saya ajari, kasih satu tablet, dia sudah tahu. Tahu ya? Tahu. Dan dia hafal. Dia tahu kode kunci iPad saya. Saya kasih tahu sekali. Ini kodenya. Itu pada umur 2,5 tahun. 2,5 tahun? Iya. Nah, jadi kalau tanpa dampingan orang tua,
dia akan kontrol, tidak bisa mengontrol. Dia iya. akan, karena kalau buka gadget sekali buka itu kan bisa kemana-mana itu. Betul, langsung bisa meluas gitu ya. Ya, meluas. Jadi tahap pertama itu SDM-nya dari orang tua harus mengontrol penggunaan gadget, terutama kalau dari anak-anak yang. Kalau kita lihat di desa, apakah SDM orang tua pada saat ini? Nah, karena saya merasakan bahwasanya tinggal di desa itu perubahan masuknya digitalisasi itu mungkin di tahun 2015-an itu sudah mulai gitu ya. Karena di desa ini kan agak terlambat gitu maksudnya ya. Nah, memang booming-boomingnya itu di tahun 2019-an ke atas gitu, yang sudah booming sekali dan hampir merata orang beralih dari HP yang awalnya hanya bisa untuk nelpon dan SMS, semuanya bisa melalui jejaring sosial, kemudian WA dan sebagainya gitu kan. Nah, ini kan memperlihatkan bahwasanya transisi di desa ini kan agak terlambat, namun sekarang sudah meluas gitu ya. Nah, kalau kita lihat apakah SDM orang tua saat ini nih belum mengetahui dari dampak-dampak gadget, baik itu dari anaknya, kemudian mungkin dari siswa-siswa yang menggunakan gadget, atau bahkan orang tua yang kecanduan gitu ya. Karena kan kalau kita lihat sesuatu hal yang baru, sering terus nih dipakai, dilihat terus gitu. Nah, itu seperti apa kalau pandangan Bang Talino di desa? Di desa ini tadi saya bilang kan SDM. Iya, SDM. Nah, SDM-nya kadang-kadang kalau saya lihat sebagai pelarian ya, mama ibu itu kalau anaknya nggak bisa diam, nangis atau apa gitu, kasih HP. Risih ya, udah ditenangin dan bisa gitu ya. Nah, sebenarnya itu salah itu. Iya. Kalau dikasih HP dia memang diam, tapi perkembangannya terhambat. Tapi kita agak sulit, kenapa? Karena tadi SDM pertama, ibu-ibu itu, mohon maaf sebelumnya, mereka tidak mau ngambil jalan yang cukup berat untuk mendidik anak. Dia hanya ngambil jalan pintasnya hanya untuk anakku nih tenang nanti kalau sudah kasih HP. Nah, jadi mamanya bisa kerja di dapur atau beres. Nah, itu kemudian pekerjaan. Nah, kalau saya lihat ya, ini udah tingkat SMP. Di SMP itu anak cukup dikasih handphone. Orang tuanya kalau di desa itu kan kerjanya subuh. Subuh udah mulai. Ada yang sore. Jam 4 subuh udah turun. Kerja di perusahaan jam 5 subuh udah turun. Pulang itu siang gitu ya, sore. Pulangnya sore. Nah, anak dikasih HP, ibunya tenang. Tapi dampaknya sangat luar biasa gitu. Dampak negatif itu kan anak tidak bisa mengontrol diri. Kemudian orang tua juga tidak bisa mengontrol. Kalau yang udah kerja kan subuh udah keluar rumah, anaknya dari pagi sampai sore main HP atau kegiatan di luar, orang tuanya di perusahaan atau di kebun, tidak bisa mengontrol. Jadi dia tidak ketemu lagi itu udah malam gitu ya, malam yang hanya bisa ngobrol dan sebagainya. Itu pun orang tua sudah capek gitu orang udah capek sehingga sifat kekontrolannya untuk anaknya itu berkurang gitu ya. Nah, kalau kita melihat di jenjang SMP gitu ya, di mana rata-rata anak SMP itu sudah punya HP gitu, sudah punya HP. Nah, penggunaan HP sendiri terhadap siswa itu sendiri gitu, apakah dia kebanyakan sebagai penikmat HP saja, ya dimana hanya menikmati sosial media, YouTube dan sebagainya, atau banyak yang memanfaatkan HP ini sebagai sumber informasinya dia, sumber penghasilan dia, mungkin dari konten, selebgram dan sebagainya gitu. Nah, presentasinya itu lebih banyak di mananya gitu kalau Pak Talino lihat sendiri di jenjang SMP. Jenjang SMP khususnya di desa ya. Di desa gitu ya. Kalau masalah itu kayaknya mereka lebih kepada penikmat saja. Penikmat ya. Belum mengarah kepada perkembangan teknologi ini untuknya apa, prospek ke depan seperti apa, itu belum.
Mungkin tahapan perkembangannya memang berada di tahap itu. Mereka lagi suka-sukanya. Mungkin di SMA baru dia bisa tahu kegunaan YouTube ini selain untuk dokumentasi, bisa juga sebagai alternatif pekerjaan. Media sosial bisa digunakan untuk pemasaran dan lain-lain. Itu kan berada di jalur SMK. Jadi mereka bisa diarahkan ke situ. Tapi kalau SMP ini kita lebih mengarahkan mereka bagaimana menggunakan teknologi itu untuk mencari sumber belajar lain selain buku, selain penjelasan dari guru gitu. Kalau Bang Talino melihat sendiri gitu ya, teknologi memang sudah merambah sampai ke desa gitu ya. Kemudian apakah sekolah-sekolah yang ada, entah itu jenjang SD, SMP maupun SMA yang ada di desa di wilayah Bang Talino sudah memadai untuk teknologi ini? Mungkin dari ketersediaan jaringan, kemudian fasilitas dari komputer, tab atau dan sebagainya yang bagaimana menunjang untuk proses pembelajaran seperti itu. Iya, ini pengalaman yang beberapa kali saya alami. Saat ini kelas 7 dan 8 itu dia asesmennya lewat online semua ya. Online, kemudian ada juga offline. Ada juga offline. Dan sekolah yang memilih online kadang-kadang ini berpengaruh juga. Gitu. Berpengaruh kepada sinyal, ketersediaan anggaran untuk paket internet kan. Kemudian kapasitas yang lain seperti laptop. Mungkin laptopnya spek lama tapi penggunaannya harusnya spek yang baru. Jadi di situ ada kekurangan. Kemudian yang offline juga itu kan membutuhkan perangkat-perangkat juga yang lebih sama. Nah di sini kan tolok ukurnya kan memang dari pusat. Iya, tapi kan ketika daerah yang memang serba kekurangan, dapat menginduk ke sekolah-sekolah yang mampu. Nah, kembali lagi kita bahwa daerah-daerah khususnya di desa itu belum tentu jangkauan dia dari desa ke kecamatan itu dekat. Nah, kalau di tempat saya itu ada yang dari desa ke kecamatan itu naik motor air, gunakan jalur darat air. Itu bisa sampai 2 jam. 2 jam ya? Berarti jauh sekali gitu ya? Jauh sekali. Itu ibaratnya dari kecamatan ke kabupaten. Nah, mereka dari desa ke kecamatan. Jadi kalau mau ke kota 2 kali lipat lagi. Itu dari segi waktu. Kemudian dari segi pembiayaan. Nah, kalau dari daerah itu, dari desa itu orang tuanya kalau pergi ke kecamatan dia maunya ikut. Misalnya ada 1 kelas, ada 2 kelas itu, kelas 7-8 lah ya. Di desa kan nggak terlalu banyak umur belajarnya. 2 mungkin, 7-8, 7-1, 8-1. Nah, pergi ke kecamatan, jumlah kelas 7 20 lah atau 30. Masing-masing 30 berarti 60 orang siswa itu dibawa ke kecamatan. Itu agak sulit dari segi biaya transportasi. Kemudian orang tuanya juga mau ikut gitu ya. Mungkin karena udah kelamaan di desa gitu ya, jadi pingin ke kecamatan jadi ikut gitu ya. Dia khawatir. Khawatir anaknya terjadi apa-apa di jalan. Mungkin karena jalur air kan. Jalur air takutnya ada apa-apa. Gurunya hanya berapa orang yang bisa dampingi. Kemudian kosnya juga luar biasa, belum makannya. Jadi kendala mereka itu kalau di daerah itu antara kebutuhan dan kenyataan itu agak sulit ya. Kenyataannya mereka harus melakukan itu, tapi kebutuhannya tidak bisa nyampe di pemenuhan itu. Seperti seperti dipaksa gitu ya. Dia memaksakan diri pun masih belum nyampe juga gitu ya. Berarti problematika di desa itu cukup kompleks gitu ya. Cukup kompleks gitu ya. Belum tentu
semua desa itu punya jaringan internet. Iya. Belum tentu semua desa yang sekolahnya kecil itu punya laptop atau komputer. Iya. Itu kan masalah juga. Nah, kembali lagi sebenarnya lebih serunya itu ke siswa gitu ya. Iya. Nah, siswa udah punya gadget gitu. Nah, dampak di luar dari maraknya digitalisasi ini gitu kan, di luar sekolah itu seperti apa? Mungkin dari interaksi sosialnya, kemudian kepekaan terhadap lingkungan, kemudian adab terhadap orang tua, orang yang lebih tua gitu. Nah, seperti Pak Bang Talino sendiri melihat menjadi guru yang transisi gitu ya, dari awalnya tidak ada gadget dan sebagainya, saat ini merasakan bahwasanya anak sudah mengenal gadget lebih cepat gitu kan. Nah, ini dampak dari siswanya sendiri di luar lingkungan sekolah itu seperti apa, Bang Talino? Di luar ya. Di luar. Nah. Kalau di luar sebenarnya kami guru itu, saya lah terutama. Iya. Guru BK juga kan. Oh, guru BK ya. Jadi lebih tahu problematika di siswa itu ya. Jadi kami mengontrol anak itu di luar dan di dalam. Di luar tuh kalau memang masih bisa dijangkau, kita jangkau mereka. Iya. Kita kasih arahan. Iya. Nah, kalau di luar ini kan secara umum itu tanggung jawab orang tua. Iya, benar. Tapi kami mengontrol ketika mereka menggunakan media sosial, harus melihat adab-adab, mungkin postingan, kemudian komen-komen terhadap medsos teman-teman yang lain atau tempat-tempat yang memang sering dikomen. Nah, kemudian kayak TikTok, Facebook, Instagram itu tetap kami pantau. Oh, dipantau terus ya? Dipantau. Nah, dari situ kami tahu bahwa ketika di luar anak ini memang pertama dia bisa apatis ya, apatis itu nggak peduli mereka dengan lingkungan sekitar. Dipanggil juga nggak noleh gitu ya? Dipanggil juga agak susah. Iya. Lingkungannya mereka hanya berkelompok. Iya. Oh, berkelompok. Iya. Misalnya kelompok game, ya mereka hanya berkelompok di game. Dan fokus di game saja gitu ya? Fokus di game. Oh ya, kita juga tahu bahwa mungkin kita juga merasa ketika duduk di warung kopi, kawan-kawan dengan HP semua, jadi warung kopinya tidak ada suasana ngopi. Oh iya. Kurang lebih seperti itu. Seharusnya enak ngobrol, gitu ya, tapi sibuk ngadepin HP gitu ya. Jadi sumber apatis itu situ, individualis gitu. Kemudian norma-norma itu kadang-kadang ada yang tidak dipakai, seperti norma sopan santun itu kan ketika mereka ngumpul ada yang lewat yang lebih tua itu kan tidak dipedulikan, tidak ditegur, tidak dilihat. Itu salah satu dampak yang negatif ketika anak berada di luar dari gadget tersebut, dari dampak teknologi. Guru BK yang berada di sekolah yang ada di desa gitu kan, yang sering ditemui masalah-masalah siswa itu lebih kebanyakan di mana, Bang Talino gitu. Kalau di kota mungkin banyak permasalahan broken home gitu kan, kemudian masalah mungkin orang tua dan sebagainya lah gitu ya. Tapi kalau di desa, sekolah yang ada di desa, kebanyakan masalahnya itu di mana itu? Masalah itu relatif. Kurang lebih sama. Ada juga permasalahan-permasalahan yang mungkin ditemukan di kota, ada di desa juga. Di desa itu kalau pengalaman saya itu broken home yang banyak. Broken home? Iya. Broken home dalam artian ada yang orang tuanya bercerai, ada yang ditinggal lama, orang tuanya tak pulang-pulang, ada yang orang tuanya kerja, tidak pernah melihat anaknya, nah, ada yang anaknya dititipkan dengan neneknya. Kompleks sekali berarti ya? Kompleks. Belum lagi ditambah dengan permasalahan yang mungkin diejek oleh temannya, itu permasalahan umum lah ya, dibully dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau Bang Talino sendiri gitu ya, harapan terhadap pendidikan yang ada di desa terkait datangnya digitalisasi ini seperti apa itu terhadap orang tua, kemudian siswa dan juga guru-guru gitu? Digitalisasi ini dampaknya luar biasa. Kita juga mengalami itu. Apalagi mereka yang notabene-nya masih peserta didik.
saja belum bisa mengontrol hebat masalah itu. Kadang-kadang kecolongan, curhat di media sosial, kan? Iya benar. Dan ini juga perlu kerjasama seluruh elemen masyarakat, dimulai dari lingkungan sekolah, ya, orang tua, pemerintah juga harus berkolaborasi. Nggak bisa hanya mengandalkan sekolah saja. Kebanyakan kan orang tua itu menyerahkan ke sekolah. Taunya hanya sekolah, nanti pulang sekolah, taunya anaknya udah beres. Nah, sebenarnya kan di sekolah itu nggak banyak waktunya. Yang banyak waktu kan di rumah. Nah, ini yang menjadi permasalahan selama ini, bahwasanya perspektif orang tua itu berbeda-beda terhadap dunia pendidikan. Nah, pandangan-pandangan yang harusnya menjadi satu, mereka harus bisa mengetahui dan memiliki apa yang namanya ya, keinginan ataupun memang bahwasanya pendidikan itu kebutuhan. Iya. Bukan lagi sebuah formalitas. Bukan. Kalau selama ini mereka hanya mengetahui hasil. Mereka tidak mau proses. Beda dengan zaman dulu. Dulu itu prosesnya harus dilewati. Zaman dulu kalau tidak lulus ya tidak lulus sekolahnya. Benar. Kalau sekarang ini sepertinya ujian sekolah, asesmen sekolah itu sepertinya hal-hal yang biasa saja untuk mereka. Mereka udah tahu pastinya lulus, yang penting ikut proses belajar mengajar. Tapi proses pendidikan di sekolah itu yang harusnya orang tua ketahui. Nah, orang tua harus sering tanya kabar ke sekolah, harus sering sharing ke sekolah, terutama lewat wali kelas atau guru-guru yang studi. Nah, orang tua juga harus mengontrol anak-anaknya melalui rapor pendidikan itu. Nah, dilihat di situ. Dan setiap hari juga orang tua harus bisa mengontrol anaknya ketika pulang sekolah. Hari ini belajar apa? Tadi kamu ngapa di sekolah? Pengalaman apa yang dapat di sekolah? Dari hal kecil itu, anak itu nanti lama-lama akan terbiasa. Oh, saya harus dapatkan ilmu walaupun sedikit di sekolah. Nanti akan saya sharingkan dengan orang tua. Nanti kalau saya tak dapat apa-apa ini, saya tidak bisa jawab sama orang tua. Selalu bertanya-tanya ngapain dia di sekolah gitu ya. Itu salah satu kan. Dari situ saja kita sudah bisa membangun bahwasanya anak itu udah mulai bertanggung jawab terhadap apa yang sudah diberikan orang tuanya di sekolah untuk dia, dan dia harus mendapatkan apa yang sudah diberikan oleh gurunya untuk dibawa pulang ke rumah. Nah, kalau saya itu sering ngasih motivasi anak itu, apa yang kalian bawa itu, tas itu, seberapa banyak kalian harus bawa pulang ke rumah, walaupun hanya satu ilmu yang kalian dapat. Jangan sampai sia-sia. Jangan capek pergi ke sekolah, tapi pulang tidak membawa apa-apa gitu ya. Capek saja. Terima kasih Bang Talino, guru yang ada di desa jauh dari kota, kemudian sudah mengabdi kurang lebih 8 tahun. Nah, proses perpindahan, kemudian proses dari digitalisasi masuk, dan itu dirasakan sekali dan terlihat dari proses belajar mengajar, dan terlihat juga dari anak-anaknya. Bang Talino ini merasakan sekali bahwasanya perubahan anak sangat signifikan, apalagi dengan guru BK yang selalu melihat perkembangan anak dan mengatasi permasalahan anak gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bang Talino sudah hadir di podcast OBB kami. Semoga di lain waktu kita dapat berjumpa, dan semoga selalu menjadi guru teladan dan guru panutan untuk guru-guru yang lain dan guru favorit untuk siswa-siswanya. Terima kasih. Baik teman-teman, kita akan kembali lagi di OBB, obrolan bangsa biasa, di part selanjutnya. Terima kasih.